Shalom, selamat pagi, selamat berkumpul kembali di ibadah online di hari Minggu yang indah ini. Kita mau siapkan hati kita mau memuji akan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai karena Dialah perlindungan dan pengharapan di dalam setiap kita. Kita mau katakan satu pujian, bersorak-sorai, muliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik di dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber perlindungan kami Bapa. Engkau pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu Yesus, untuk menjadi alat kebesaran-Mu, untuk kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau pimpin kami Bapa dari awal hingga akhirnya ibadah raya ini Yesus. Dan biarlah lewat pujian kami Tuhan Engkau dipermuliakan. Lewat pujian kami Tuhan Engkau diagungkan. Terima kasih Yesus. Kami mau memulai ibadah ini dan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau lebih lagi siapkan hati kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah pengharapan kita. Hanya Dialah kekuatan kita di dalam setiap pergumulan kita. Hanya Dia sumber pengharapan kita. Terima kasih Tuhan.
percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian,
Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, tetap semangat dalam hidup. Tetap semangat dalam mencari Tuhan. Sekalipun kita masih harus beribadah secara online ya karena pandemi COVID-19, tapi saya percaya kita semua tetap semangat ya di dalam kita mencari Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan, saya boleh melayani Tuhan, menyampaikan firman, dan juga berterima kasih kepada hambanya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Toto yang memberi kesempatan bagi saya untuk melayani pagi ini dalam ibadah online di JKI Purwokerto, ya, puji Tuhan. Dan kiranya firman yang kita pelajari renungkan bersama pagi ini boleh mendatangkan berkat dalam hidup kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa, mohon pimpinan dan berkat Tuhan dalam perenungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh memuji Tuhan, mengagungkan nama-Mu, dan kami juga rindu belajar akan firman-Mu, merenungkan titah-titah-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami renungkan bersama boleh betul-betul mendatangkan berkat dalam hidup kami masing-masing. Urapi kami hamba-Mu, dan berkati juga semua kami yang belajar firman Tuhan dari rumah masing-masing, baik itu sendirian atau bersama dengan anggota keluarga atau bersama dengan teman-teman mereka. Mereka boleh merenungkan firman-Mu, kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kami paham akan firman-Mu, dan buat kami sungguh-sungguh berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya beri tema kendala dan berkat pembawa damai. Kendala dan berkat pembawa damai. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan dengan jelas dalam firman Tuhan, berbahagia orang yang menjadi pembawa damai, orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut ya anak-anak Allah. Ya. Nah, saudaraku, alasan paling mendasar bahwa kita ini ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembawa damai karena kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah. Ya. Jadi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah. Loh, kok bisa? Iya bisa, karena ketika kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, kita ini berseteru dengan Allah. Ya, kita ini ada dalam perseteruan dengan Allah. Mungkin saudara berkata, "Oh, saya tidak pernah memusuhi Allah." Ya, saya tidak pernah memusuhi Allah, saya tidak ingin memusuhi Allah. Tapi Alkitab berkata, kita memusuhi Allah dengan tindakan-tindakan kita. Ya, sebenarnya ketika seseorang berbuat dosa, maka dia itu memusuhi Allah. Sama seperti orang yang melakukan kejahatan korupsi, sekalipun kalau ini sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, dan mungkin saja mereka seolah-olah cinta Indonesia ya, kalau 17 Agustus ikut upacara,
Kalaupun tidak bisa secara langsung, mengikuti dari YouTube. Nanti sudah bisa mengikuti detik-detik proklamasi dari YouTube. Ya, mungkin sendirian juga hormat bendera. Ya, seolah-olah dia cinta negara. Tetapi ketika orang itu melakukan tindakan korupsi, ya, di perasaannya dia merasa mencintai negara. Tetapi kalau dia melakukan tindakan korupsi, maka sebenarnya dia memusuhi negara. Nah, sama dengan hubungan kita dengan Allah. Mungkin perasaan saudara atau saudara merasa mencintai Tuhan, tetapi kalau tindakan kita bertentangan dengan firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang memusuhi Allah. Hidup lama kita, ketika kita hidup dalam dosa, sebenarnya kita ini musuhnya Allah. Ya, kita hidup dalam perseteruan dengan Allah. Tapi kita bersyukur kalau kita baca dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 10 dan ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, jadi jelas dikatakan kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah. Ya, luar biasa. Saudara dan saya, kita sudah berdamai dengan Allah. Katakan bersama saya sudah berdamai dengan Allah. Luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita berdamai dengan Allah, maka sebagai akibatnya adalah kita akan berdamai dengan diri sendiri. Ya, itu artinya kita bisa menerima diri kita apa adanya. Ya, kita bersyukur dengan segala yang ada dalam hidup kita. Itu namanya berdamai dengan diri sendiri. Ya, bisa mensyukuri segala hal yang berhubungan dengan keadaan diri kita. Ya, kita tidak bersungut-sungut karena hidung kita yang tidak mancung. Kita tidak bersungut-sungut karena orang tua kita yang mungkin kita pikir tidak kaya. Kita tidak bersungut-sungut karena warna kulit kita, kenapa kok seperti ini, gitu ya. Kenapa tidak putih? Sebaliknya yang putih mungkin berpikir kenapa kok kulit saya tidak hitam? Ya. Kenapa rambut saya lurus tidak keriting atau sebaliknya? Ya, kenapa rambut saya keriting kok tidak lurus? Jadi orang yang sudah berdamai dengan diri sendiri, dia bisa menerima segala keadaan dirinya, mensyukuri setiap bagian-bagian di dalam tubuhnya. Ya, dia bisa menerima diri, dia bisa menerima kebangsaannya, dia bisa menerima orang tuanya, dia bisa menerima semua keadaan di dalam dirinya. Karena dia percaya, ya, keberadaannya ada dalam rancangan Allah yang besar. Ya, Allah sanggup memakai setiap orang sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, jadi dia bisa bersyukur kepada Tuhan untuk keadaan dirinya. Dan kemudian sudah pasti orang yang berdamai dengan Allah itu, dia akan berdamai dengan orang lain. Nah, ini yang kita sedang bahas hari ini. Ya, dia bisa menjadi pembawa damai, itu otomatis. Ya, maka tadi saya katakan ini sudah ditetapkan oleh Allah.
ketetapan ilahi, saudara harus berdamai dengan orang lain. Ya, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan seperti itu. Ya, seperti matahari yang kalau pagi bersinar keluar, ya, menyinari bumi. Itu sudah ketetapan ilahi dan dia terus berjalan, ya, sebagaimana kita lihat, ya. Pada sebenarnya sih bumi yang mengitari matahari, tapi mata kita memandang seolah-olah matahari yang mengitari bumi. Dan itu sudah ketetapan ilahi seperti itu. Nah, saudara sudah ditetapkan menjadi pembawa damai. Sebagai akibat saudara sudah berdamai dengan Allah, maka saudara akan berdamai dengan orang lain. Ya, dan kemudian kita juga berdamai dengan alam. Ya, bisa mengelola alam sekitar kita dengan baik. Saudara akan mencintai alam ciptaan Tuhan, ya, yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, apakah mudah untuk mewujudkan diri atau membuat diri kita itu sebagai pembawa damai? Apakah mudah menjadikan diri kita itu sebagai pembawa damai dalam hubungan kita dengan orang lain? Kita sudah ditetapkan sebagai pembawa damai, betul. Tetapi apakah mudah untuk mewujudkan hidup sebagai pembawa damai? Jawabannya adalah tidak. Ya, kenapa? Karena saya merenungkan ada beberapa kendala yang seringkali kita hadapi. Yang pertama tentu kendala dari diri kita sendiri. Ya, kendala itu yang pertama-tama datang dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kecenderungan manusia itu hidup di dalam kesombongan. Sadarlah diri kita masing-masing. Saya juga harus sadar bahwa saya adalah orang yang seringkali sombong. Ya, saya mau katakan seringkali saudara dan saya sama. Kita ini orang-orang yang kecenderungannya hidupnya sombong. Ya, kita sulit sekali merendahkan diri di hadapan orang lain. Kita seringkali ketakutan direndahkan orang lain, dan itu datang karena kesombongan diri kita. Ya, nah inilah sebenarnya kendala dalam mewujudkan sebagai pembawa damai. Ya, kita sulit sekali untuk mengalah kepada orang lain. Kita pengennya selalu menang, kita pengennya selalu benar, kita pengennya ingin lebih dari orang lain. Itu adalah kesombongan-kesombongan dalam diri kita yang menjadi kendala bagi kita dalam mewujudkan diri sebagai pembawa damai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kadang kita berpikir bahwa saya sudah berusaha menjadi pembawa damai. Saya sudah berusaha untuk hidup damai dengan orang lain, tapi orang itu nggak mau berubah. Ya, orangnya begitu-begitu saja. Saya sudah berusaha berbuat baik, orangnya ajak sama seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berpikir bahwa kalau kita menjadi pembawa damai, kita kemudian berbuat baik kepada orang lain, maka kita berpikir kita bisa mengubah orang lain melalui kebaikan kita. Tapi faktanya tidak. Kita tidak bisa mengubah orang lain dengan kebaikan yang kita buat. Ya, karena orang lain akan berubah itu karena karya Allah dalam dirinya, dan juga keterbukaan orang itu terhadap kebenaran itu yang akan mengubah hidupnya dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengatur kapan orang akan berubah dan bagaimana dia akan berubah. Dia berubah atau tidak, sebenarnya itu bukan bagian kita. Ya, bagian saya dan bagian saudara adalah kita menjadi pembawa damai dimanapun kita ada. Ya, bukan menjadi wewenang kita untuk mengubah hidup orang lain. Itu sudah di luar kemampuan saya dan saudara. Tugas kita adalah sebagai pembawa damai
dimanapun kita ada dan dengan siapapun. Ya, nah jadi kendala ini mesti harus kita bisa atasi. Ya, diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang rendah hati. Saya percaya kalau saudara adalah dan saya adalah orang-orang yang rendah hati, maka kita akan bisa menjadi pembawa damai yang baik. Ya, sudah akan terus berusaha hidup damai dengan orang lain. Kendala yang selanjutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memposisikan diri sebagai pembawa damai, tetapi dalam kenyataannya orang lain yang tidak mau damai dengan kita. Ya, saudaraku, saudara tidak sendiri, karena sebenarnya dalam Alkitab sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu. Ternyata kalau saya renungkan firman Tuhan, manusia itu ternyata sama saja. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu pada dasarnya manusia itu sama. Mari kita membaca dalam kitab Mazmur 120 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Ya, ini penulis kitab Mazmur ini, Raja Daud, dia bersaksi. Ya, dia ini suka damai, suka perdamaian. Ya, tetapi ketika dia berbicara, orang lain itu maunya perang. Ya, mungkin itulah yang saudara dan saya sedang hadapi hari ini. Saudara berbuat baik untuk orang lain, ya, karena saudara ingin berdamai atau hidup damai dengan mereka. Tapi mereka lebih suka perang. Mereka tidak mau damai dengan saudara. Mungkin karena kesalahpahaman yang ada dalam pemikiran mereka terhadap saudara. Atau mungkin karena saudara orang yang percaya kepada Yesus. Mereka nggak mau damai dengan saudara. Mereka maunya ribut saja dengan saudara. Tapi kita tetap harus menjadi pembawa damai. Ya, kendala itu pasti bisa diatasi. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Perhatikan ayat ini. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Puji Tuhan. Ya, ternyata kendala ini bisa diatasi, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kendala ini bisa diatasi. Ya, kitab 1 Petrus tadi mengajarkan, ya, kalau kita menderita hukuman karena kita berbuat dosa, ya memang itu sudah seharusnya. Tapi kalau kita berbuat baik tapi kita menderita, maka itu kasih karunia pada Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya membaca diterjemahkan demikian. Sebab apakah istimewanya kalau kalian sabar menderita hukuman yang seharusnya kalian tanggung karena bersalah? Kalau orang bersalah tapi menderita, itu enggak istimewa. Berarti kalau saudara menderita karena berbuat baik, saudara menderita karena saudara hidup sebagai pembawa damai, walaupun diabaikan, walaupun orang lain tidak peduli, walaupun orang lain itu tetap saja dengan pemikirannya menganggap saudara sebagai musuh, walaupun orang itu tidak tahu terima kasih, ya, walaupun orang itu tidak tahu diri, tapi saudara tetap berbuat baik, maka sesungguhnya saudara adalah orang-orang yang istimewa. Ya, saya ingin sampaikan firman Tuhan buat saudara, ketika saudara tetap menjadi pembawa damai,
Walaupun orang lain menghendaki perang dengan saudara, maka saudara adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka sebabnya dalam hidup ini, kendala ini saya percaya tetap bisa diatasi. Sekalipun orang lain tetap mau melakukan hal yang buruk kepada kita, ketika orang lain tidak mau damai dengan kita, maka kita tetap hidup sebagai pembawa damai. Walaupun orang lain tidak mau baik dengan kita, kita tetap berbuat baik. Ya, tadi Petrus berkata, karena untuk itulah kamu dipanggil. Jadi memang kita dipanggil untuk melakukan apa yang baik bagi orang yang tidak meresponi kebaikan kita. Ya, kita dipanggil untuk tetap berbuat baik kepada siapapun. Kita ditetapkan menjadi pembawa damai kepada siapapun. Memang saya tahu ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Ya, karena firman Tuhan ditulis, ya, itu untuk dilakukan dan bisa dilakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kendala yang lain adalah karena kita sadar sepenuhnya ada kuasa kegelapan yang tidak senang ketika saudara diberkati. Ya, saya percaya akibat dari orang yang menjadi pembawa damai itu hidupnya diberkati. Nanti kita akan lihat itu. Tetapi yang jelas setan tidak senang hidup saudara diberkati. Ya, ini kendala. Ya, maka sebabnya saudara harus sadar bahwa setan berusaha membuat saudara menjadi orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ya, maka sebabnya dia berusaha, atau setan berusaha membuat saudara tidak damai dengan orang lain. Ya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus sadar bahwa seringkali Allah juga bekerja di balik apa yang sedang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Kalau kita membaca kisah kehidupan Ayub, di sana kan ada dua tokoh ya, yang membuat Ayub itu mengalami penderitaan. Tokoh yang pertama tentu setan ya, minta izin sama Tuhan. Tuhan, izinkan saya ya menimpakan penyakit, izinkan saya mengambil semua harta ya Ayub. Tapi kan sebelumnya kan Tuhan memang memamerkan ya Ayub di hadapan iblis, ya di hadapan anak-anak Allah. Lihatlah hambaku Ayub. Wah, hati-hati kalau sudah dipamerkan ya. Kalau saudara dipamerkan di hadapan anak-anak Allah, ya kita mesti hati-hati ya. Karena orang yang istimewa itu ya adalah orang-orang yang betul-betul teruji di hadapan Tuhan. Nah, tadi saya katakan tokoh yang menonjol di sana adalah tentu Allah dan juga iblis. Di satu sisi iblis minta izin untuk mencobai Ayub, dan di sisi yang lain Allah mengizinkan. Ya. Nah, saudaraku, iblis punya maksud untuk menghancurkan kehidupan Ayub. Tetapi Allah bermaksud untuk menguji kehidupan Ayub. Sama dengan apa yang kita sedang renungkan bersama hari ini. Iblis berusaha membuat saudara tidak damai dengan orang lain. Dia membuat orang lain hatinya keras, ya, tidak mau damai dengan saudara. Ya, tetapi di sisi yang lain, saudara harus sadar bahwa itu juga ujian dari Tuhan. Ya, saudara sadar bahwa seringkali Allah menguji melalui orang lain yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, yang berhubungan dengan kita. Ya, orang lain yang gak mau damai dengan saudara, itu adalah ujian untuk iman saudara. Ketika kita tetap berbuat baik dengan orang seperti itu, maka sebenarnya kita adalah orang-orang yang teruji di hadapan Tuhan. Ya, percaya Pak, saudara pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan ketika saudara menjadi orang-orang yang bisa melewati berbagai ujian dalam kehidupan. Ya, maka sebabnya tetaplah menjadi
pembawa damai. Sekalipun ujian, cobaan itu datang kepada saudara, ya, Allah seringkali memproses kita melalui semua keadaan-keadaan yang kita hadapi. Ya, keadaan apapun yang kau hadapi hari ini, itu adalah bagian dari proses yang sedang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Termasuk ketika ada orang yang mengecewakan saudara, termasuk ketika ada orang yang tidak menanggapi dan saya katakan kebaikan-kebaikan kita, termasuk ketika ada orang yang tidak merespon dengan positif setiap kebaikan yang kita buat, ketika ada orang yang tidak mau damai dengan kita, ketika orang yang terus saja memusuhi kita, ketika ada orang yang kita pikir gak tahu dia cara berpikirnya bagaimana, ya, dia selalu melakukan apa yang buruk kepada kita. Kita berbuat baik, ya dia anggap tidak baik, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua diizinkan Tuhan untuk membuat kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, percayalah Allah melimpahkan berkat itu kepada saudara. Haleluya. Bagian terakhir yang saya sampaikan, ya, selain ada kendala-kendala dalam pembawa damai tadi, tentu ada berkat. Ya, sebagaimana di atas saya sampaikan, dari orang-orang yang hidup menjadi pembawa damai. Dalam Injil Matius pasal 5 tadi disebutkan dalam ayat 9, ya, mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, disebutkan Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Jadi kalau saudara dan saya hidup sebagai pembawa damai, saudara akan diakui sebagai anak-anaknya. Wah, itu luar biasa. Ya, ini berkat yang dahsyat saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara hidup sebagai anak-anak Allah, diakui oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, ya, saudara pasti akan mendapatkan banyak hak istimewa dari Tuhan. Ya, sudah boleh dekat dengan Tuhan, sudah boleh merasakan damai sejahtera, sudah merasakan sukacita, bahkan di tengah-tengah masa yang sulit seperti yang sedang kita hadapi hari ini. Ya, saya percaya Allah akan membuat saudara mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup saudara. Ada jalan keluar untuk masalah saudara. Ya, sudah mendapatkan hal yang tidak pernah saudara duga sebelumnya. Ya, tidak saudara pikirkan sebelumnya. Oh, itu diberikan oleh Tuhan kepada saudara ketika saudara hidup diakui sebagai anak-anaknya. Bayangkan ketika saudara diangkat anak oleh Presiden Jokowi, saudara akan mendapatkan hak-hak istimewa. Ketika diadopsi dengan sah sebagai anaknya, saudara akan mendapatkan hak istimewa. Nah, saudaraku, kita semua adalah anak-anak yang telah diadopsi, ya, dengan sah, ya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ditetapkan sebagai anak-anaknya dan sebagai pembawa damai. Saudara diakui, diterima, ya, disebut sebagai anak-anak Allah. Maka sebabnya saya percaya ini adalah kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Ya, hidup sebagai anak-anak Allah, berkat melimpah diberikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya. Alkitab mengatakan bahwa Allah menyediakan segala yang tersimpan di sorga itu bagi kamu. Ini juga di satu sisi sebuah penghiburan bagi kita ketika ada anggota keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan mereka adalah anak-anak Allah. Saudara dan saya, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, sorga disediakan oleh Tuhan bagi anak-anaknya. Maka itu sebabnya percayalah, mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan itu sudah ada bersama-sama dengan Tuhan, bahagia di sana. Sebaliknya kita juga percaya berkat itu diberikan oleh Tuhan selagi kita ada di dalam dunia ini. Ketika saudara sedang dalam kebutuhan, dalam pergumulan hari ini, maka sebagai anak-anak Allah, ketika saudara meminta dan berseru kepadanya, maka Dia akan memberikan apa yang saudara minta. Ingatlah, saudara adalah anak-anaknya. Saudara bukan orang lain. Saudara bukan sekedar umat, tetapi betul-betul anak yang dekat, yang dikasihi oleh Tuhan.
Jangan ragu-ragu untuk meminta dan berseru kepada Tuhan. Dan percayalah, sebagaimana ketika anak saya meminta sesuatu kepada saya dan saya bisa sesuai dengan kebutuhannya, maka saya pasti akan memberikan apa yang dia minta. Apalagi Bapa kita di sorga, Dia Allah yang baik, Dia yang sanggup memberikan segala hal kepada kita masing-masing. Ya, ketika kita berseru kepadanya, Dia akan mendengarkan doa saudara dan Dia akan mengabulkan setiap permohonan yang kita naikkan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mendatangkan berkat bagi kita. Dan berkat yang besar yang sudah terima ketika sudah hidup sebagai anak-anak Allah. Ketika sudah meminta, Dia akan memberi. Sudah akan menikmati hadiratnya, karena sudah akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Hadiratnya akan terus ada dalam hidup saudara. Damai sejahteranya akan Dia berikan dalam hidup saudara sebagai anak-anaknya. Yang luar biasa. Kekuatan yang melimpah-limpah akan diberikan buat saudara. Sudah menghadapi setiap keadaan yang terjadi di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Tolong kami supaya kami menjadi pembawa damai dimanapun kami ada. Kendala dan kesulitan yang ada tidak membuat kami berkecil hati. Dan biar kami Tuhan terus berusaha untuk bisa mengatasi Tuhan kesombongan-kesombongan dalam diri kami. Tuhan, kami bisa mengatasi setiap kendala-kendala yang ada. Kami punya pemahaman yang benar tentang orang lain. Sekalipun orang lain mungkin kami lihat sampai hari ini belum berubah, tapi kami percaya keubahan hidup orang lain merupakan kehendak Allah dalam hidup mereka. Dan ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mereka mengalami perubahan. Demikian Tuhan, apa yang kami alami dalam hubungan kami dengan orang lain merupakan juga ujian-ujian yang Allah berikan bagi kami. Respon negatif dari orang lain untuk setiap kebaikan yang kami buat, biar kami pahami itu sebagai ujian dari Tuhan yang membuat kami tetap kuat dan bersabar di dalamnya. Karena kami percaya ketika kami bersabar dan tetap kuat, maka Allah, Engkau akan menolong kami dalam segala hal. Ketika Engkau melihat kesabaran kami, Tuhan, Engkau menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua yang telah mendengar firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di CKM Purwokerto. Berkati hamba-Mu Bapak Ibu Gembala serta dengan keluarganya. Berkati seluruh pengurus gereja yang ada. Berkati seluruh jemaat. Dan mohon berkat-Mu untuk kami semuanya. Kiranya kami menjadi orang-orang yang diberkati dalam segala sesuatu. Berkati negeri kami Indonesia Tuhan, yang sedang dilanda pandemi sampai hari ini. Mohon berkat-Mu supaya pandemi segera berlalu dan kami menikmati keadaan yang baik, pemulihan secara ekonomi Tuhan, dari sisi keamanan ya tetap damai dan aman. Demikian juga doa kami supaya yang memberkati untuk orang-orang yang terlibat menangani pandemi ini, ya para pengambil kebijakan, yaitu tenaga-tenaga medis, sukarelawan, ya siapapun yang mengambil bagian, para ilmuwan, orang yang meneliti untuk ditemukannya obat atau vaksin yang lebih baik. Doa kami supaya Allah memberkati mereka sehingga nantinya pandemi segera berlalu dan kami menikmati keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kota-kota di mana kami tinggal, kami diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Puji akan nama-Mu, sekali mohon berkat bagi kami semua yang telah mendengar firman-Mu, diberkati keluarga kami, diberikan damai, sukacita, kebahagiaan yang melimpah-limpah, diberkati pendidikan kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati pelayanan kami, diberkati kami semua menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil, beruntung dalam segala yang kami buat. Sungguh-sungguh mohon berkat Tuhan di dalamnya. Puji akan nama-Mu. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami akhiri pada kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita masing-masing.
Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat termetra di dalam hati kita dan kita dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik. Saat ini Tuhan, kami memberikan korban syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau layakkan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan persembahan ini Bapa, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa harum dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memberikan korban syukur ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Haleluya. Betapa hatiku terima kasih Yesus. Kau
Yesus.